saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini yang luar biasa tentunya. Karena waktu juga mungkin tidak terlalu lama saya memperkenalkan. Ya, telah hadir di hadapan kita Bapak Pendeta Dr. Kandidat Samuel T. Gunawan, SE, MTH. Secara singkat saya izinkan memperkenalkan diri, Pak ya, memperkenalkan narasumber kita hari ini yang luar biasa tentunya. Beliau adalah Gembala GBS Sangkakala dan GBS Bintang Fajar Ministry Palangkaraya. Beliau juga bergerak di dalam dunia pendidikan, menjadi dosen di beberapa kampus, di beberapa sekolah tinggi teologi yang nanti bisa disampaikan. Dosen teologi sistematika dan apologet di PMSC, dosen apologetika karismatik dan teologi karismatik di GCITS New York kelas online, dan juga dosen freelance di beberapa STT. Juga kita boleh melihat bahwa ada begitu banyak pelayanan beliau tentunya. Dan yang berikutnya tentu beliau punya seorang istri, Pak ya. Satu, Pak ya. Ya, puji Tuhan. Itu Alkitabiah ya. Menikah dengan Ibu Impala Fatmalita, STH, SPDK. Dan dikaruniai 3 orang anak. Daniel Kevin, Glenda Luisa Catherine, dan Nehemia Geraldi. Dan saya perlu sampaikan juga, karena bicara tentang narasumber, berarti bicara tentang kompetensi. Beliau adalah penulis buku. Beberapa bukunya, dan sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini juga, itu menjadi fokus beliau. Ya, apologetika karismatik, jalan menuju pernikahan dan rumah tangga bahagia, dan buku persepuluhan. Dan yang tidak kalah menariknya beliau juga seorang yang aktif di media sosial, apologet Kristen, yang konten-kontennya berisi tentang pembahasan yang kekinian tentunya. Dan hari ini, kalau mungkin kita pernah kenal beliau di dunia maya, tetapi hari ini hadir dalam webinar kajian teologis doktrin Trinitas. Saya pikir hari ini pembahasan kita sangat menarik, dan tentunya tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya berikan kesempatan untuk Pak Pendeta Samuel Gunawan untuk menyampaikan materi. Saya persilakan, Pak. Shalom Bapak Ibu, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Penghubung dan seluruh pengurus BP, yang saya hormati dan saya kasih dalam Kristus, Badan Penasehat, Dewan Kehormatan, dan juga Dewan Pengajaran, dan Bapak Ibu pejabat Gembala Sidang Gereja Betel Lulus Penuh, dan juga di sini saya lihat ada hadir beberapa pendeta, pejabat, dan mungkin juga Rektor Gesit ada hadir di sini, di room ini. Kita bersyukur dan kita berterima kasih hari ini kita bisa mendapatkan kesempatan dalam kajian teologis doktrinitas. Saya diberikan tema materi Kristus dalam konsep Trinitas. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah pusat dari kekristenan. Dan kristologi ini hal yang sangat fundamental sama sekali, esensial sekali di dalam kekristenan. Namun persoalannya ialah doktrin kristologi ini seringkali disalahpahami oleh para bidat dan diserang oleh para openan kekristenan. Ya, jadi ada bidat-bidat yang salah paham terhadap doktrin kristologi. Ya. Kemudian sementara itu dari para openan ya menyerang kristologi Kristen. Ya. Jadi memang kita ketahui bahwa di sepanjang sejarah tidak ada pribadi atau tokoh yang digugat mulai dari kelahiran, kematian, bahkan sampai kebangkitannya. Ya. Kristus adalah pribadi itu. Nah, di dalam sejarah gereja kita melihat bahwa perdebatan di abad pertama sampai dengan abad kelima itu tidak jauh kisarannya pada doktrin kristologi. Ya. Doktrin kristologi. Bahkan doktrin Roh Kudus tidak terlalu kita dengar. Ya. Karena pembahasan berfokus pada kristologi. Ya. Nah, terutama terkait dengan inkarnasi Kristus, kelahiran melalui perawan, kemanusiaan Kristus, kesatuan hipostatik, ya. Kemudian ketidakberdosaan Kristus, penyalipan, kebangkitan.
7 hal ini ya yang paling banyak kita temukan dipertanyakan, diperdebatkan ya, atau dipertanyakan oleh kelompok-kelompok orang-orang tertentu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Komunikasi Selatan, tadi Pak pembicara pertama, Bapak Pendeta Jekoy telah menjelaskan tentang pengakuan iman Gebes. Bisa di next. Ya. Saya mulai dengan ini dulu. Apabila formulasi dari pengakuan iman dianggap sebagai pernyataan teologis yang merepresentasikan ajaran atau doktrin, bahkan dogma suatu gereja atau suatu sinode, atau suatu pandangan aliran teologi, maka formulasi itu harus memenuhi setidaknya 2 syarat ini. Formulasi teologis itu harus memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama, didasarkan pada bukti-bukti biblika dan eksegetikal yang kuat. Sebab bukti-bukti yang tidak kuat tidak akan pernah bisa diterima. Yang kedua, formulasi doktrinal atau formulasi dari pengakuan-pengakuan iman itu harus koheren, saling terkait satu sama lain sebagai sebuah sistem. Begitu kita membuat sebuah formulasi pengakuan di mana salah satunya akan kontradiktif, maka itu tidak bisa diterima. Nah, saya telah melakukan riset awal tentang pengakuan iman GBS, bukan hanya doktrin tentasan kristologi yang koheren, tetapi juga semua butir dari 12 pengakuan iman Gereja Betel Yesus itu koheren, tidak ada yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Next. Saya coba menggambarkannya dalam sebuah diagram 12 pengakuan iman ini, ya, di mana butir 1 kami percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Ya, ini yang menjadi dasar dari pengajaran ke-11 butir lainnya. Ya. Butir 2 sampai butir 12 itu bergantung kepada pengakuan teguh kita pada ineransi dan infalibilitas Alkitab. Artinya kita benar-benar meyakini Gereja Betel Yesus bahwa Alkitab itulah firman Allah. Bukan sebagian, tetapi itulah firman Allah. Nah, kemudian berdasarkan sumber Alkitab, sumber primer ini, ya, sumber utama dari doktrin, di butir yang kedua, 3, 4, dan 5, ini adalah doktrin primer. Kenapa dikatakan doktrin primer? Karena ini doktrin-doktrin yang bersifat bersifat universal, yang diakui oleh berbagai aliran teologi, berbagai gereja, berbagai sinodal di dunia ini. Ya. Pengakuan tentang Allah Tritunggal, pengakuan tentang keilahian Kristus. Tadi saya dengar ada pertanyaan tentang anak Allah atau Allah anak. Nanti saya akan jawab itu. Ya. Nah, kemudian kami percaya bahwa semua manusia sudah terhilang di dalam dosa. Itu juga sangat esensial di dalam kekristenan sebagai doktrin primer. Ya. Kemudian kami percaya bahwa manusia hanya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru dalam Kristus Yesus. Ini soteriologis yang juga tidak kalah pentingnya. Nanti juga ada pertanyaan tentang oneness nanti. Di mana kesesatan oneness itu dan berkaitan dengan keselamatan. Saya akan jelaskan. Di mana kesesatan oneness dan kaitannya dan keselamatan dengan doktrin-doktrin esensial, doktrin-doktrin primer itu. Ya. Nah, jadi kenapa tadi dikatakan itu doktrin primer? Karena itu merupakan doktrin-doktrin yang diakui secara am. Ya. Doktrin Trinitas, Kristologi, Soteriologi, dan hamartologi juga. Kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, Gereja Betel Yesus pun juga di butir yang ke-6 sampai butir yang ke-12 itu dikategorikan di doktrin sekunder. Doktrin sekunder bukan berarti tidak penting, tidak sepenting doktrin primer. Bukan itu maksudnya. Doktrin sekunder itu bisa jadi ada di dalam Gereja Betel Yesus, tapi tidak ada di dalam sinode lain. Bisa jadi ada dalam aliran teologi tertentu, tetapi tidak ada di dalam teologi lain. Ya. Jadi kita bisa melihat hal itu. Ya. Misalnya tentang eskatologi, di butir yang 12. Kita premilenialisme, tapi aliran teologi atau sinode lain ada yang amilenial, ada yang postmilenial. Sehingga dalam hal ini tidak sepakat. Ini doktrin yang disebut dengan doktrin sekunder. Sama-sama memiliki dasar Alkitabiah. Jadi doktrin-doktrin sekunder ini tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin yang bersifat primer tadi. Makanya di PGI itu ada yang disebut dengan 5 dokumen kesan gereja.
ketika bicara tentang baptisan, ini baptisan itu semua kita akui penting. Tetapi cara baptisan itu berbeda. Dan di gereja Bethel Injil Penuh, cara baptisan itu jelas sudah dengan cara diselamkan. Itu yang kita lakukan dan itu yang kita kerjakan. Boleh saja beda dengan sinodal atau aliran-aliran gereja lain atau aliran teologi lain. Ya, karena itu tadi bersifat sekunder. Tetapi gereja Bethel Injil Penuh sekali lagi melaksanakan baptisan dengan cara diselamkan karena gereja Bethel Injil Penuh mengkaji dan menganggap ini yang paling cocok ya dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tentu saja pandangan-pandangan teologi lain memiliki argumentasi-argumentasi entah itu teologis, biblikal, eksegetikal ataupun historik ya. Nah, jadi kenapa kita membedakan doktrin primer dan doktrin sekunder? Saya harap ini sudah bisa ditangkap. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak dengan waktu yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi saya sampaikan supaya lebih banyak waktu di ruang tanya jawab. Next. Nah, ini dia ya. Hal yang paling mendasar primer dipegang teguh oleh ortodoksi dan protesan konservatif selain tentang ineransi dan infalibilitas Alkitab tadi, ada doktrin-doktrin seperti Trinitas, pribadi Kristus yang hipostatik, keberdosaan manusia akibat kejatuhan, keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya selamat, dan keselamatan hanya karena anugerah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Kesesatan Oneness adalah menganggap bahwa baptisan menyelamatkan. Itu salah satunya. Sehingga orang yang tidak dibaptis dengan formulasi Oneness, mereka tidak akan selamat. Itu salah satu kesesatan dari Oneness. Kita percaya bahwa baptisan itu penting. Menggambarkan kita telah terima hidup baru kita di dalam Kristus. Dan tentu saja ada banyak argumen-argumen lain lagi. Selain menunjukkan bagaimana kita sudah diselamatkan dalam Kristus. Tapi kita meyakini bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Namun sayang Oneness menganggap bahwa baptisan itu yang menyelamatkan. Itu dalam sejarah Oneness Pentekostalisme. Saudara bisa lihat dalam sejarah tadi ada disinggung oleh Pak JK. Tentu saja ini hal yang sangat penting sekali karena kita bicara tentang keselamatan karena anugerah oleh iman. Itu keyakinan dasar dan sangat primer sekali yang membedakan kita dengan agama-agama lain di dunia. Nah, kemudian kita akan lihat koherensi doktrin Trinitas dan Kristologi GBS. Pengakuan iman GBS butir kedua, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Itu formulasi dan rumusan pengakuan iman yang sudah sangat ringkas sekali dan jelas di dalam istilah yang digunakan menunjukkan keesaan maupun kejamakannya. Kenapa dimulai dengan kami? Karena gereja Bethel sebenarnya adalah badan persekutuan yang terdiri dari pejabat, pendeta, pendeta muda, gembala sidang, dan jemaat. Jadi kita membuat formulasinya dimulai bukan dengan aku, tetapi kami menggambarkan persekutuan kita. Kita akui 12 pengakuan sebagai pengakuan bersama yang kita pegang teguh, bagian dari gereja Bethel Injil Penuh. Ya. Tadi udah jelaskan tentang Trinitas, nanti saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi itu sangat-sangat compatible, sangat selaras dengan pengakuan rumusan pengakuan iman yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tadi, baik pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nikea, pengakuan iman Kalsedon, ya, pengakuan ortodoksi dan protestan konservatif. Demikian juga dengan rumusan pengakuan iman butir ketiga, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah yang hidup. Ini juga compatible. Ya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup. Tentu saja anak Allah berbeda dari Allah anak. Allah anak itu adalah konsep teologis menjelaskan relasi dalam Trinitas. Tapi kalau kita bicara tentang anak Allah, itu bicara tentang relasi khusus antara Bapa dengan anak. Ya. Nah, dan di surah Alkitab disebutkan memang dengan menggunakan istilah itu. Namun Allah anak merupakan terminologi ya, ya yang digunakan untuk menjelaskan relasi Trinitarianisme. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini secara jelas dan tegas menekankan anak Allah itu menekankan ya kepada ketuhanan dan keilahian Kristus sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Dan ini kompatibel dengan konsili-konsili di abad pertama sampai dengan abad yang kelima. Next. Oh, sorry, saya tambahkan lagi. Pengakuan iman butir yang ketiga itu adalah pernyataan langsung dari Alkitab. Ketika kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab itu
Ada pernyataan langsung, tetapi ada pernyataan tidak langsung. Dan ketika kita membuat pernyataan-pernyataan teologis atau formulasi, bisa merupakan implikasi. Namun butir ketiga, dalam pengakuan iman Gibes, itu adalah pernyataan langsung dan jelas dalam Alkitab. Dari mulut Petrus, yang Yesus Juru Selamat kita, Tuhan kita katakan, Bapa yang menyatakan itu, revelation, mewahyukan itu kepadamu. Ya. Jadi pengakuan iman butir kedua, kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah anak hidup, bersumber dari pernyataan langsung dalam Alkitab. Maka pernyataan lain tidak boleh membantah itu. Kan ini pernyataan yang langsung dan pernyataan yang jelas. Apalagi kalau itu hanya kesimpulan atau implikasi-implikasi. Harus tunduk kepada pernyataan yang jelas di dalam Alkitab. Ya. Jadi the Son of God, Yesus Tuhan kita. Tapi kemudian ditambah dengan frase the living God. Ini memang hanya kita temukan di Matius 16 ayat 16. Tidak kita temukan di tempat yang lain. Perlu bagi kita memang untuk mengkaji ini. Ketika bicara tentang Yesus sebagai anak Allah yang hidup, sebenarnya saat itu, ya, pernyataan itu untuk membandingkan Yesus dengan ilah-ilah atau dewa-dewa dunia yang sebenarnya mati, yang pada saat disembah. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Beda dengan ilah-ilah yang disembah, tetapi ilah-ilah yang tidak memiliki nafas, ilah-ilah yang tidak memiliki nyawa. Ya. Next. Basis biblika. Ya. Jadi ada sekitar 10 bagian di perjanjian baru di mana secara langsung mengidentifikasi Yesus sebagai Allah. Entah itu menggunakan kata uniteo, morpeteo, atau theotes. Ya. Kata-kata ini sudah diuji secara eksegetikal. Ya. Sudah diuji secara eksegetikal. Ya. Karena itu walaupun Arianisme di abad ketiga, keempat, dan banyak lagi lainnya, sampai kepada saksi-saksi Yehova masa kini, ya, dan ajaran dari Yohanes sekalipun, ya, usaha tersebut, ya, akan sulit untuk membantah keilahian Kristus. Identifikasi awal dari keilahian Kristus itu, ya, dinyatakan di dalam perjanjian lama. Misalnya Mesias diasosiasikan tuh dengan Theos itu dengan gelar Elohim. Ya, teksnya saudara bisa lihat di layar. Kemudian Immanuel, kemudian El Gibor. Itu asosiasinya. Mesias diasosiasikan dengan gelar-gelar yang hanya dikenakan atau diperuntukkan bagi Allah. Namun secara khusus keilahian Kristus dinyatakan di dalam perjanjian baru. Ya, Theos, Morpeteo, dan Theos. Di dalam setidaknya 10 bagian ini. Yohanes 1 ayat 1, ayat 18, kemudian Yohanes 20 ayat 28, dan seterusnya. Ya. Nah, saya akan coba perlihatkan kepada kita satu saja dulu dari beberapa ini, yaitu di Yohanes pasal 1 ayat 1. Karena tidak mungkin kita bahas semuanya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada 3 klausa di sana. Ya, yang dinyatakan oleh Yohanes. Yang pertama, pada mulanya adalah firman, NRC, and hologos. Kemudian yang kedua, klausa kedua adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, hologos and proston theo. Sengaja saya tinggalkan kata kai, Yunani dan di situ. Kemudian klausa ketiga, firman itu adalah Allah. Ya, theos and hologos. Di klausa pertama saja itu sudah menjelaskan bahwa di dalam kekekalan, ya, di klausa pertama hologos, ya, di klausa pertama, ya, kita sudah bisa melihat, ya, bahwa Kristus yang disebut dengan sebutan logos itu, dia adalah pencipta. Ya. Jadi di klausa pertama jelas logos itu atau firman itu merujuk pada Kristus. Karena di ayat 14 dikatakan hologos sak egeneto. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Logos itu telah menjadi daging. Ya. Nah, dengan demikian ayat ini mengidentifikasi Yesus dengan logos yang olehnya Allah mencipta. Kita harus ingat bahwa ada pencipta dan ada yang diciptakan. Maka dalam teks 1:1 itu, Yesus bukan dikategorikan ciptaan, tapi pencipta. Maka Unitarianisme itu gugur di situ. Saksi Yehova juga gugur di situ. Karena hanya ada 2 di situ, pencipta dan dicipta. Tidak ada media di situ. Dan menurut teks itu, pembacaan yang jujur terhadap teks itu, Yesus itu pencipta, bukan dicipta. Maka Arianisme, subordinasionisme, saksi-saksi Yehova gugur di situ. Karena Yesus tidak dicipta di situ. Nah, kemudian di klausa kedua, ya, dikatakan menjelaskan bahwa sebelum penciptaan dalam kekekalan yang tanpa waktu, minusta terhingga, kalau kita tarik mundur,
Logos sudah ada bersama Allah. Prostonteon dikatakan di situ. Dalam persekutuan yang kekal dengan Allah. Ini yang kita sebut dengan persekutuan kekal Trinitarian. Jadi Yesus itu bukan ada pada waktu inkarnasi, tetapi ada di dalam kekekalan. Ya. Bukan di dalam dimensi waktu, dia sudah ada praeksistensi logos itu. Ya. Nah, apabila klausa 1, klausa 2 masih mau dibantah, klausa 3 tidak akan bisa dibantah. Ya. Karena dengan jelas mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Walaupun ada pemutarbalikan, karena orang tidak memahami gramatika Yunani dengan menggunakan hukum Conwell. Ya. Jadi pembacaannya itu tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik selain dari ini. Ya, bahwa firman itu ada Allah. Ya. Jadi kita melihat di sini ya bahwa Theos and Logos tidak boleh diterjemahkan Allah adalah firman itu. Seperti yang dilakukan Unitarian. Melainkan diterjemahkan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, jadi intinya saya ingin menjelaskan, saya tidak mungkin menjelaskan eksegetikal ini lebih jauh lagi dengan waktu yang sangat terbatas. Mohon izin nanti moderator ingatkan saya kalau sudah 20 menit, sehingga 5 menit bisa digunakan semaksimal nanti. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa logos itu ada di dalam kekekalan. Dia tidak diciptakan, tapi dia adalah pencipta. Bahkan kalau kita mempelajari kejadian pasal yang ketiga, kejatuhan Adam, sebenarnya logoslah yang ada di taman yang sedang berjalan itu. Jadi kita menyebut itu sebagai Kristofani, ya. Itu yang disebut dengan logos, logos atau Kristofani atau Theophani Kristus, ya. Nah, next, pribadi kedua Trinitas. Yesus Kristus dalam konsep Trinitas itu diwahyukan sebagai pribadi kedua Trinitas, anak Allah yang kekal, yang telah ada bersama Bapa sejak kekekalan. Dia berbagi esensi ilahi yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Ia sepenuhnya Allah. Jadi sebenarnya saya tidak sepakat dengan pendeta Dr. Stephen Tong yang mengikuti, saya langsung sebut saja, yang di bukunya itu yang mengikuti katekismus, salah satu katekismus dengan menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebenarnya kita percaya kepada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi edukasi, kita harus menghindari di depan kata itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena seakan-akan mengindikasikan tiga Allah. Bapa, Allah, satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, namun yang membedakan Yesus dalam Trinitas adalah perannya di dalam inkarnasi. Inkarnasi merupakan relasi opera et extra yang dikaitkan dengan Trinitas ekonomis. Jadi sesi ini tidak dimaksudkan menjelaskan kristologi begitu luas, tidak sama sekali. Karena itu nanti di materi ini kalau tidak cukup saya siapkan materi. Di materi saya itu sudah dibahas sekitar berapa slide, 70 slide itu, anak Allah yang kekal, Theophani inkarnasi anak Allah. Coba langsung saja next saja, saya mau jelaskan di diagram ini. Ini diagram konsep, skema konseptual Kristus dalam konsep Trinitas. Ya, mungkin agak rumit untuk melihat ini, tapi sebenarnya kalau secara memahami ini, dasarkan kagum dengan pendahulu-pendahulu kita yang telah merumuskan pengakuan iman kita. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah dijelaskan oleh Pak Jekowi tadi. Satu ousia terdiri esensi. Dan ini harus ditekankan. Dan ini sangat kurang ditekankan. Ketika orang bicara Trinitas, orang lebih dulu bicara tentang perbedaan pribadi. Sebenarnya kita tidak boleh mulai dari perbedaan pribadi. Tapi kita harus mulai dari simplicitas Dei. Dan Gereja Bethel Injil Penuh, ini di buku yang ditulis oleh sesepuh kita, Bapak Pendeta Paulus Sursiadi, itu sudah benar tuh mulai dari simplicitas Dei. Saya bacakan saja. Di halaman 18. Keesaan Allah berarti bahwa hanya ada satu Allah, ada satu Allah saja, dan bahwa sifat dasar Allah, watak Allah, tidak dapat dipisah-pisah dan tidak dapat dibagi. Itu kan simplicitas Dei. Hanya kita tidak menyebutnya di situ simplicitas Dei. Simplicitas Dei itu berarti kita percaya satu Allah. Kekristenan itu adalah monoteisme. Monoteisme Trinitarian. Jadi karena Alkitab pun memulai dengan menyatakan bahwa Allah itu Esa. Maka kita tidak boleh memulai dari ketigaan, tapi kita bicara tentang kesatuan Allah dulu. Allah tidak dapat dipisah-pisah, Allah tidak dapat dibagi-bagi, dia satu. Nah, kalau orang tidak memahami, akhirnya seperti Dr. Suenteliau, pribadi dalam Trinitas bisa terpisah. Lebih jauh, Erastus Sabdono bukan hanya memisahkan pribadi Trinitas, tapi dia menganggap Yesus hanya sebagai sarana, sebagai alat saja. Karena tidak memahami simplicitas Dei. Dan betapa kagumnya kita dengan Gereja Bethel Penuh, pendahulu kita telah memberi pengajaran jelas ini.
Di buku kita, di buku yang terbitkan oleh Badan Penghubung Asas Pengakuan Iman Gereja Bethel Yesus sudah diajarkan tentang simplicitas day di situ. Jangan membagi-bagi Allah. Bahkan ketika kita bicara tentang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Ada, Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih, itu hanya bicara tentang atribut-atributnya, tapi bukan pemisahan. Itulah satu-satunya Allah yang sempurna. Semua atribut itu bukan pemisahan, tetapi sehingga bisa terjadi berbenturan atribut satu dengan lain. Tapi itu menunjukkan keberadaan Allah yang satu itu. Ya, jadi usia simplisitas. Jadi tidak ada terbagi-bagi. Nah, ini juga menyatakan bahwa baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga tidak terbagi-bagi. Walaupun kita dengan keterbatasan kosakata kita menggunakan istilah hypostasis, ya, kemudian artinya persona, ada lagi satu istilah Yunani itu prosopon yang kita gunakan untuk menjelaskan. Tapi jangan menggambarkan itu sebagai sesuatu yang terpisah-pisah, tidak. Ya. Kalau dia terpisah-pisah, dia akan menjadi triteisme. Allah dalam Alkitab adalah yang satu dan tidak terpisah. Itu yang harus kita pahami. Ya. Namun, ketika orang tidak lihat pembedaan juga di dalam hypostasisnya, maka akan jatuh kemana? Unitarianisme, monarkianisme, patripasianisme, sabellianisme, patripasianisme, sabellianisme ini adalah modalisme. Kemudian oneness juga menganggap hanya satu pribadi saja. Ya. Yang satu itu ousianya, esensinya. Ya. Dan itu tidak bisa dibagi-bagi. Jadi ketika kita bicara tentang generasi kekal, yang digenerasi itu pribadi, bukan ousia. Perhatikan, yang digenerasikan itu bukan esensi Allah. Sebab kalau yang digenerasikan, anak itu mendapatkan ousianya dari Bapa, maka ada waktu di mana anak tidak ada. Generasi kekal bukan begitu. Generasi kekal yang dilahirkan itu adalah pribadi, bukan ousianya. Maka tadi kita harus memulai dengan simplicitas Dei. Saya telah banyak membaca buku-buku teologi sistematik, sayang sekali simplicitas Dei ini sedikit dibicarakan. Bahkan buku terkenal Profesor Louis Berkot hanya membicarakan satu paragraf, setengah lembar dari bukunya. Yang lebih banyak itu saya lihat Profesor John Prime. Cukup banyak dia membicarakan kesederhanaan Allah. Ya, atau simplicitas Dei. Dan ini sangat penting sekali jadi dasar. Jadi ketika bicara tentang generasi kekal, itu bukan pribadinya, bukan hypostasisnya, tetapi bukan ousianya, tetapi yang digenerasikan itu adalah hypostasisnya. Jadi dengan demikian, walaupun adalah pribadi yang berbeda-beda, ini tetap dalam satu kesatuan. Maka di dalam Allah itu hanya ada satu pikiran, satu kehendak, yang Yesus sebut sebagai Allah adalah roh yang tidak terbatas dan kekal. Hanya ada satu kehendak, hanya ada satu pikiran di dalam Allah Trinitas. Kehendak Bapa adalah kehendak anak, juga sama dan kehendak Roh Kudus. Keinginan Roh Kudus, keinginan anak dan keinginan Bapa itu sama. Kenapa? Karena esensi ousia mereka sama. Ya. Nah, jadi kalau orang kemudian membagi-bagikan tiga pribadi ini, memisahkan ousianya, bukan sekedar pribadinya, maka akhirnya menjadi triteisme. Akan jatuh ke Arianisme, subordinasianisme, yang mengajarkan bahwa anak diciptakan dan lebih rendah. Kemudian Socianisme turun menjadi saksi-saksi Yehova. Ya, konsili-konsili gereja telah menyelesaikan ini di konsili 1, konsili 2, dan konsili 4. Jangan diobrak-abrik lagi, jangan diotak-otak lagi hasil konsili itu. Sudah, kita hanya perlu mengembangkannya. Tapi bukan pembengkakan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Sabdono, itu pembengkakan. Itu tumor, parasit di dalam Kristenan. Itu sudah jelas doktrin ortodoksi dan yang dibicarakan di dalam bapak-bapak gereja itu bukan orang bodoh. Mereka dekat sekali dengan teks-teks dan manuskrip asli. Kita dengan teknologi sekarang itu, apabila saya membayangkan bagaimana hebatnya bapak-bapak gereja dulu dengan teknologi yang dengan ketiadaan teknologi seperti yang kita miliki saat ini, mereka mampu membuat rumusan-rumusan yang begitu akurat terhadap teks kitab suci. Ya. Jadi itu doktrin-doktrin sesat itu jangan diotak-atik lagi. Sudah jelas rumusannya. Ya, dan gereja Bethel ini sepenuh compatible pengakuan iman dengan ortodoks dan Protestan konservatif dalam hal ini. Nah, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, simplicitas Dei ini kekal. Nah, kemudian kita turun ke konsep Trinitas tadi, logos yang kekal. Anak itu disebut sebagai logos yang kekal atau anak yang kekal. Disebut juga monogenesis, anak tunggal Allah. Tapi ingat tadi,
Dia bukan diperanakan dalam pengertian usianya itu datang dari Bapa, bukan. Usia itu satu dengan Bapa, tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi tidak ada waktu di mana di dalam kekekalan di mana anak tidak ada. Bahkan ketika kita bicara tentang self-existent, Allah ada dengan sendirinya itu pun terbatas. Karena kalau Allah ada dengan sendirinya, ada waktu di mana Allah tidak ada. Maka kalau orang mengatakan, bisakah kita mendefinisikan Allah? Saya bilang bisa, tapi hanya dalam sebatas deskripsi, itu pun sejauh yang diwahyukan di dalam Alkitab. Ya, kita tidak bisa mendeskripsikan Allah yang tidak terbatas itu melampaui apa yang dinyatakannya di dalam Alkitab. Sejauh definisi kita hanya deskripsi, maka Allah dapat didefinisikan. Ya, tapi sejauh pernyataan Alkitab yang menyatakannya kepada kita itu. Dan pernyataan Alkitab, logos itu kekal karena dia ada bersama-sama dengan Allah, dan ia adalah satu usia dengan Bapa. Jadi Pak, Anak, dan Roh Kudus satu usia. Nah, logos yang kekal ini kemudian menyatakan diri sebagai logos asarkos. Logos asarkos ini sudah menampakkan diri ketika kejatuhan manusia di Taman Eden. Dan di dalam penciptaan, logos asarkos terlibat di sana. Karena dia adalah agen penciptaan. Segala sesuatu, Kolose pasal 1 ayat 15, diciptakan oleh dia. Kristus. Ya. Nah, logos asarkos ini sudah menyatakan di dalam penciptaan, dan di Taman Eden dia juga menyatakan dirinya ketika kejatuhan manusia. Dan dia berulang-ulang kali dalam teofani yang dikenali dengan malaikat Yahweh menyatakan dirinya. Jadi inkarnasi itu tidak hanya sekonyong-konyong anak Allah yang kekal langsung datang 2000 tahun yang tidak, tapi dia sudah menampakkan diri bahkan di dalam perjanjian lama. Yang kita kenali dengan istilah teologis logos asarkos. Kita melihat ada penampakan Kristofani atau teofani anak, atau teofani logos asarkos dalam perjanjian lama. Mulai dari malaikat Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api di semak belukar. Itu adalah logos asarkos. Itu adalah anak Allah yang kekal. Dia juga yang menyertai perjalanan bangsa Israel di siang hari dengan tiang awan dan di malam hari dengan tiang api. Paulus kemudian di kitab Korintus mengidentifikasinya sebagai batu karang. Jadi batu karang itu, yaitu logos asarkos atau logos yang kekal itu, telah menyatakan dia menyertai umatnya di dalam perjanjian lama. Dan berulang-ulang kali pemusnahan Sodom dan Gomora, malaikat Yahweh diidentifikasi sebagai Allah sendiri, sebagai Yahweh itu sendiri yang memberikan penghukuman terhadap Sodom dan Gomora. Jadi kita melihat bahwa logos atau firman itu tidak sekonyong-konyongnya datang hanya pada saat inkarnasi. Dia sudah ada di dalam bagian-bagian dan banyak teks di dalam perjanjian lama. Kita akan melihat kesinambungannya. Barulah kemudian logos asarkos ini kita kenali sebagai logos ensarkos. Logos yang berinkarnasi melalui kelahiran perawan. Dan dia diberi nama Yesus. Kristus berkaitan dengan mesianiknya. Dan Yesus berkaitan dengan karyanya sebagai juru selamat. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa Yesus, seperti yang diajarkan Erasmus, Yesus hanya sebagai Allah, sebagai sana, bagaimana dia itu adalah Allah itu sendiri. Dia itu adalah Yahweh. Bukan Yahweh yang mendiami atau memakai manusia Yesus, tidak. Bukan begitu. Ya. Jadi Yesus itu juru selamat lagi, Pak, ya? Karena dia Tuhan, dia ilahi. Ya, berapa menit lagi? 1 menit lagi, Pak. Oke, saya lanjutkan ya sedikit lagi. Nah, jadi Yesus itu karena dia Yahweh, karena dia logos yang kekal, dan dia seusia dengan Allah dalam simplicitas Dei, maka kita melihat bahwa dia Yahweh, dia juru selamat, dia gembala yang baik dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru diakui dia adalah gembala yang baik, dan dia tentu saja terang itu. Hanya saja di dalam logos ensarkos, ya, pribadi kedua dari Trinitas mengambil kemanusiaan melalui inkarnasi. Jadi tidak ada pengurangan apapun di sana. Tidak ada pengurangan apapun di sana. Beda dengan ajaran Erastus. Yesus adalah manusia biasa, manusia sempurna.
yang dia dapat mengerjakan pekerjaan itu karena Allah memberikan kekuatan dan kuasa kepadanya. Itu pergeseran telah terjadi dalam ajaran Pak Erastus di yang terakhir itu. Ya, dan itu langsung kita simpulkan sesat karena ada di dalam sejarah gereja teori kenotisme, ya, yang diajarkan di dalam sepanjang sejarah gereja ada, dan itu muncul lagi yang diajarkan oleh Erastus. Ya. Jadi yang dimaksud dengan inkarnasi itu pribadi kedua dari Tuhan tanpa kehilangan secuil pun hakikat dan atribut kealahannya, mengambil rupa manusia. Jadi pada waktu yang bersamaan ketika Yesus inkarnasi, dia tetap Allah. Pada waktu dia mengambil kemanusiaan, dia tetap Allah dan dia tidak pernah kehilangan kealahannya. Dia ada di bumi, tetapi pada waktu yang bersamaan, sebagai Osia yang seesensi dengan Allah, dia ada di mana-mana. Walaupun dalam kondisi, dalam keadaan dia berinkarnasi sebagai manusia, keilahiannya tidak hilang, keilahiannya tidak hilang secuil pun, dia tetap Allah. Nah, karena kurang memahami ini, akhirnya orang mengatakan, sebagian mengatakan bahwa Yesus itu menanggalkan sifat-sifat kealahannya. Bukan menanggalkan. Bukan menanggalkan sama sekali. Dia tidak pernah menanggalkan, dia tidak pernah kehilangan. Dia tetap Allah. Hanya natur manusia ditambahkan kepadanya. Ini dalam teologi Kristen disebut extra Calvinicum. Bukan doktrin Calvin, bukan sebenarnya. Ya, bapak-bapak gereja telah mengajarkan doktrin ini. Hanya saja pribadi manusia itu tersembunyi. Yang diambil itu adalah properti, natur manusia ditambahkan kepada natur dari keilahiannya, dari logos. Karena logos dari awal sudah memiliki pribadi, apostasis tadi. Lalu kemudian berinkarnasi, mengambil natur manusia tanpa kepribadian manusia yang muncul. Sehingga dalam kekristenan Yesus itu hanya memiliki satu pribadi, yaitu pribadi logos dengan dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Natur Allah sama sekali tidak kekurangan secuil pun. Dia tetap Maha Tahu, Maha Ada, kekal, ya. Maha Tahu, Maha Ada, kekal. Dia tetap dengan semua atribut-atribut itu. Hanya natur manusia ditambahkan kepadanya. Ya, dia mengambil natur manusia dan merasakan juga kelemahan-kelemahan manusia dan menjalankan misi soteriologis penyelamatan manusia. Nah, di dalam sejarah ada banyak teori-teori yang mengajarkan tentang kesesatan, bicara tentang kenosis itu, ya, yang disebut dengan kenotisme, ya, mulai dari ebionisme, adopsianisme, apoliranianisme, nestorianisme, eutikanisme, dan monofisitisme. Dulu saya ingat tahun 2016 ketika saya membaca buku-buku Erastus, dia jatuh pada ajaran apolinarianisme sebenarnya, karena dia menganggap bahwa logos yang adalah roh itu mengambil tubuh jasmani manusia, lalu kemudian jiwanya, roh dan tubuh ini dipersatukan oleh jiwa yang tumbuh sendiri. Ini kan apolinarianisme. Kalau gereja mengatakan bahwa anak Allah yang kekal berinkarnasi dengan seluruh atribut yang ada di bawah, tetapi kemudian atribut manusia ditambahkan kepadanya. Nah, jadi natur manusia ini tidak bercampur. Kalau apolinarian bercampur, hanya roh logos tapi tubuhnya tubuh manusia. Lalu kemudian tumbuh jiwanya. Ini kan campuran berarti. Itu bertentangan dengan konsil. Tidak bercampur. Yang manusiawi tidak pernah bisa bercampur dengan yang ilahi. Ingat itu. Manusia itu tidak kekal. Bagaimana bisa bercampur dengan Allah yang kekal? Manusia itu tidak Maha Tahu bagaimana bisa bercampur dengan Allah. Ini tidak bercampur. Itu sudah jelas dalam konsili. Ditambahkan. Sehingga Kristus yang memiliki satu pribadi dengan dua natur. Karena itu yang kita sembah bukan kemanusiaan Yesus, tapi natur pribadi logos itu maksud saya. Yang kita sebut sebagai pribadi kesatuan hipostatik itu. Jadi kalau orang mengatakan kita menyembah manusia, bukan. Itu pribadi logos yang kita sembah dari mulanya, dari awalnya. Allah yang kekal itu, yang berinkarnasi, itulah yang kita sembah. Tapi natur manusia sekarang menyatu tanpa bercampur di dalam pribadi logos. Sehingga sekarang, dimanapun berada, pribadi logos membawa natur kemanusiaan. Dan suatu saat dia akan datang kembali dengan tubuh kemanusiaan yang telah dimuliakan itu untuk, di dalam eskatologi premilenialisme kita menjadi raja di atas segala raja dalam kerajaan milenial. Next, mungkin sedikit lagi. Dan saya akan selesai. Next. Oh ya, terus. Ya. Oh ya,
Ini dia konstruksi. Karena ada yang bertanya tadi, bagaimana sebenarnya kita tentang konstruksi GBS tadi sudah disinggung sedikit. Ya, saya coba membuat konstruksi yang sederhana ini. Ya, formulasi dan konstruksi teologis. Formulasi paling ringkas namun representatif mengenai ajaran Trinitarianisme. Mia ousia tres hypostases. Satu esensi, tiga pribadi. Jadi kita tidak boleh memulai dari ketigaan, tapi harus mulai dari kesatuan. Konstruksi dasar dari doktrin dasar haruslah mendefinisikan doktrin Trinitas dengan akurat, sekaligus mengantisipasi dan membedakannya dari berbagai ajaran miring, sumbang, dan sesat terkait doktrin Trinitas seperti Unitarianisme, Arianisme, Sabellianisme, dan sejenis, dan Triteisme. Nah, konstruksinya ini saya buat dalam 5 preposisi. Hanya ada satu heis Allah, terdiri dari 3 pribadi hypostasis. Jadi hanya ada satu, simplicitas Dei tadi, terdiri dari 3 pribadi hypostasis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita ke depannya sudah tidak perlu menambahkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, jadi Allah, satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti formulasi di Matius pasal yang ke-28 itu, ayat yang ke-18. Ya. Terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dapat dibedakan tetapi tidak terpisah. Dapat dibedakan tapi tidak terpisah. Dengan formulasi ini membedakan kita dari formulasi Dr. Sventelio dari Fundamentalis Baptis dan formulasi yang dimiliki oleh Erastus Sabdono. Jelas berbeda sudah. Ya, kemudian setiap pribadi memiliki hakikat atau esensi ousia yang sama, identik. Bersatu tetapi tidak melebur. Allah kekal, Yesus kekal, Roh Kudus juga kekal. Allah Bapa Maha Tahu, Anak Maha Tahu, Roh Kudus juga Maha Tahu. Sama, identik. Ya. Jadi berkaitan dengan penyembahan bagaimana? Apakah kita boleh berdoa kepada Yesus? Boleh. Karena itu juga berarti kita berdoa kepada Allah. Apakah boleh kita berdoa kepada Roh Kudus? Boleh. Boleh kita berdoa kepada Roh Kudus. Karena esensinya dia juga ada Allah. Tapi demi edukasi, di dalam perjanjian baru kita diminta berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus melalui dengan kuasa Roh Kudus. Itu demi edukasi supaya orang jangan salah paham. Sehingga kita terlalu dianggap mengagungkan salah satu pribadi dari Trinitas itu. Jika orang bertanya, bolehkah kita berdoa kepada Yesus? Boleh, dia kan Allah. Boleh kita berdoa kepada Yesus? Boleh. Dalam pemahaman Trinitas, Roh Kudus adalah Allah. Gitu. Namun di dalam perjanjian baru, ada hal-hal yang diberikan kepada kita ketika berdoa kepada Bapa dalam nama Anak, dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, setiap pribadi ini identik tetapi tidak melebur. Ketiga pribadi setara dan masing-masing memiliki kepenuhan Allah. Ketiga pribadi saling mendiami dari korelasi satu sama lain dan berrelasi secara kekal. Satu lagi ingin saya sampaikan sebelum saya closing statement di materi ini. Next. Kesatuan hipostatik juga punya formulasi teologis. Keyakinan Kristen yang paling mendasar tentang anak Allah yang berinkarnasi adalah bahwa pribadi kedua Trinitas yaitu Logos berinkarnasi dan mengambil natur manusia tanpa kehilangan natur ilahinya, di mana kemanusiaannya sejati bersatu dalam satu pribadi untuk selamanya. Teologi Kristen menggunakan kesatuan hipostatik untuk menjelaskan formulasi teologis tersebut. Kesatuan hipostatik dari kedua natur ini adalah pribadi teantropik, Allah dan manusia. Istilah teantropik hanya mengacu pada pribadi Kristus, bukan pada natur Kristus. Karena itu kita tidak boleh memakai istilah pribadi teantropik menjadi natur teantropik. Yang benar pribadi teantropik. Ini yang dimaksud dengan kesatuan hipostatik. 3 fakta penting dalam kesatuan hipostatik ini. Yang menjadi konstruksi tadi. Perhatikan, Kristus memiliki 2 natur atau sifat yang berbeda, yaitu natur Allah dan natur manusia. Tidak ada pencampuran seperti ajaran Apollinarianisme dan eutikisme yang dipegang oleh Erastus Sabdono di teologinya yang lalu. Ya. Tidak ada percampuran dan tidak ada tumpang tindih di kedua natur itu. Kedua natur itu tetap berfungsi sebagaimana adanya. Natur Allah tetap berfungsi dengan natur Allah dan natur manusia, Kristus tetap berfungsi dalam natur kemanusiaannya. Sehingga di dunia ini ketika inkarnasi itu Kristus tetap memiliki 2 pikiran, 2 kehendak. Kadang-kadang dia menolak cawan, di satu kesempatan dia berkata, jadilah kehendakmu. Ya. Dalam kalah Yesus sepikiran dengan Allah. Namun natur kemanusiaan yang ada pada Yesus itu juga nampak. Dia bisa tertawa, dia bisa menangis, dia bisa merasakan penderitaan dan lain sebagainya. Nah, meskipun Kristus memiliki 2 natur, tetapi hanya memiliki satu pribadi yang disebut pribadi teantropik. Ya, closing statement saya. Nanti saya akan bahas tentang Erastus sedikit ya. Ini tanya jawab saja saya akan jelaskan. Closing statement bisa? Next.
Itu kan ada. Nah, ketika saya bicara tentang Erastus, bisa lihatkan buku-buku itu. Kami tidak bicara berdasarkan prasangka asumsi, tapi kami berbicara ketika menanggapi itu karena kami membaca buku-buku dan mendengar video-video dengan baik. Terus, oke, closing statement saya. Nanti saya jelaskan yang bagian ini. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, berarti tidak perlu saya jelaskan. Setiap orang Kristen bebas memiliki asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan yang berbeda tentang sesuatu hal. Namun pertanyaannya adalah apakah keyakinan itu didasarkan pada pernyataan Alkitab yang jelas dan kesimpulan teologis yang total atau yang disebut dengan sola etota scriptura. Jadi bukan hanya comot satu ayat lu bilang Alkitabiah, tapi totalitas tentang pengajaran itu apa sih sebenarnya maksud Alkitab? Sola etota scriptura itu sebagai filter untuk bidat-bidat yang hanya mengutip, mencomot ayat Alkitab tertentu. Ini sola scriptura katanya, ini ayat Alkitab. Ya, tapi apakah itu totalitas dari pengajaran Alkitab? Apa yang Alkitab katakan tentang satu isu tertentu atau satu doktrin tertentu secara total? Sola etota scriptura. Hanya Alkitab saja yang seharusnya menjadi kedaulatan dan otoritas tertinggi bagi kita dalam hal keyakinan dan tingkah laku kita. Apa yang dikatakan Alkitab harus menjadi penentu dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Karena itu setiap asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan harus diuji dengan pernyataan yang jelas Alkitab. Dan kalau itu adalah implikasi, maka itu adalah implikasi dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam Alkitab. Artinya pengertian yang telah kita miliki sebelumnya harus tunduk dan bersedia dikoreksi dalam pernyataan Alkitab. Hanya pengertian tafsiran pandangan teologis sesuai dengan Alkitab dan telah menerapkan prinsip penafsiran sehat yang patut dianggap benar. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah memaparkan begitu gamblangnya konsep Kristus dalam konsep Trinitas tentunya, dan saya yakin kita sudah final memahami doktrin ini sehingga kita boleh semakin kuat di dalam teologi kita